Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama untuk askep keluarga ya, dalam konsep proses asuhan keperawatan keluarga. Jadi materi yang pertama ini nanti terdiri dari 37 slide ya, yang mungkin nanti akan saya bagi menjadi dua kali pertemuan ya, yang mungkin 17 slide untuk pertemuan pertama dan 17 slide untuk dan sisanya untuk pertemuan yang selanjutnya ya. Ya, ini seperti materi yang mungkin sudah saya share di materi praktikum ya, yang kemarin sedikit saya ceritakan tentang bagaimana proses asuhan keperawatan keluarga ya, yang tentunya secara konsep sudah diberikan oleh dosen sebelumnya bahwa konteks pada asuhan keperawatan keluarga itu berorientasi pada seluruh jumlah keluarga yang ada dalam satu rumah ya, yang mana orientasinya pada tahapan tumbuh kembang keluarga ya. Nah, inilah bedanya askep keluarga dengan askep KMB ya. Kalau askep keluarga itu judulnya adalah berorientasi pada tahapan tumbuh kembang keluarga. Jadi misalkan asuhan keperawatan keluarga Tuan W khususnya pada Nyonya S ya, pada keluarga dengan tahapan tumbuh kembang keluarga usia remaja di Kelurahan Mijen misalkan. Nah, kenapa judulnya pada tahapan tumbuh kembang keluarga? Karena kita sebagai perawat komunitas, perawat keluarga, dalam mengelola asuhan keperawatan keluarga harus mengkaji, menganalisis, ya, menilai, melakukan tindakan keperawatan kepada seluruh atau semua anggota keluarga yang pada waktu itu mengalami masalah kesehatan, ya, baik kesehatan dalam konteks keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan dewasa, keperawatan lansia, keperawatan jiwa ya. Artinya apa? Mahasiswa yang praktek keperawatan keluarga itu mahasiswa yang sudah menguasai atau mahasiswa yang sudah mendalami konseptual tentang asuhan keperawatan secara keseluruhan ya, mulai dari maternitas sampai keperawatan jiwa tadi. Dan ini berarti bahwa kita mengelola askep keluarga itu bisa juga bahwasanya kasus pada askep keluarga itu adalah kasus maternitas. Atau kasus keluarga itu adalah kasus keperawatan anak. Atau kasus KMB ya, bahkan sampai dengan kasus lansia. Jadi inilah keunikan atau karakteristik askep keluarga yang mana kita harus mampu menganalisis semua masalah kesehatan pada semua anggota keluarga yang ada di keluarga tersebut. Ya. Nah, untuk tahap-tahap asuhan keperawatannya sebenarnya masih sama. Ya, ini diawali dari tahap pengkajian, ya, pengkajian keluarga dan individu di dalam keluarga, kemudian perumusan diagnosa keperawatan. Nah, ini untuk perumusan diagnosa keperawatan ini memang berbeda dengan askep KMB ya. Kalau ke askep KMB itu di dalam perumusan diagnosa keperawatan berorientasi pada yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia atau KDM, yang kedua adalah berorientasi pada critical thinking pada kesehatan yang dialami oleh pasien. Nah, pada aspek keluarga ini, dalam perumusan diagnosa keperawatannya, itu mempunyai rumus dalam memprioritaskan keperawatan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya, pada aplikasi askep keluarga. Ya, ini kita membahas tentang konsep askep keluarganya dulu. Ya, jadi perumusan diagnosa keperawatannya ada dengan cara sendiri, penghitungannya seperti apa, jumlah yang tertinggi itulah yang nanti akan dijadikan prioritas pada asuhan keperawatan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan perencanaan. Jadi perencanaan ini disusun dengan menyusun prioritas, ya, menetapkan tujuan, identifikasi sumber daya keluarga, seleksi intervensi keperawatan. Seleksi intervensi ini berorientasi pada sejauh mana kemampuan keluarga di dalam merawat yang berorientasi pada 5 fungsi kesehatan ya tentunya ya, mulai dari mengenal sampai dengan
mengenal, kemudian memutuskan, kemudian merawat, memodifikasi lingkungan, sampai dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Ini pada penyusunan perencanaan. Kemudian yang keempat adalah pada pelaksanaan asuhan keperawatan. Jadi perencanaan yang sudah disusun dilaksanakan dengan memobilisasi sumber-sumber daya yang ada, ya, masyarakat dan pemerintah. Artinya ini terjadi proses kerjasama lintas sektor, ya. Apakah harus? Tidak harus. Kalau memungkinkan bahwa masalah kesehatan itu bisa hanya memanfaatkan sumber daya keluarga yang ada, ya mungkin cukup diselesaikan dalam konteks sumber daya keluarga yang ada. Tetapi kalau memungkinkan dan mengharuskan untuk kerjasama pada lintas lain atau eksternal keluarga, dalam hal ini adalah masyarakat dan pemerintah, ya kita sebagai perawat harus memfasilitasi untuk proses tersebut, ya. Kemudian evaluasi, jadi sama seperti askep-askep yang lain, pada proses setelah implementasi pasti ada proses evaluasi. Jadi perawat melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi evaluasinya ada dua, secara sumatif dan secara formatif. Secara sumatif dilakukan pada setiap kali kunjungan implementasi, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan pada pertemuan praktikum sebelumnya. Kemudian secara formatif dilaksanakan di akhir, ya, dengan ditambahkan rencana tindak lanjut ini biasanya. Kalau memungkinkan untuk melakukan perawatan keluarga sendiri untuk melanjutkan implementasi yang sudah kita berikan kepada keluarga. Jadi misalkan keluarga sudah diajarkan tentang diet rendah garam misalkan, ya berarti keluarga harus kita siapkan juga atau harus kita berikan juga untuk planning selanjutnya berupa rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu kita bisa memberikan edukasi, bisa memberikan jadwal, bisa memberikan prioritas-prioritas khusus pada masalah kesehatan yang dialami oleh salah satu atau yang dialami oleh anggota keluarga lain, ya. Ini mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, ini dokumentasi askep keluarga. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit pada praktikum, ya, mulai dari pengkajian data umum. Jadi yang praktikum kemarin itu berisi hanya pengkajian data umum, ya. Data umum itu kemarin mulai dari data KK, kemudian data anggota keluarga, agama, ya, jenis kelamin, kemudian status kesehatan, status imunisasi, kemudian ekonomi, genogram, ya itu data-data umum, ya. Ini masuk dalam pengkajian. Itu hanya pengkajian pada tahap pertama yang berdasarkan Friedman. Kalau berdasarkan Friedman kemarin ada 6, ya. Nah, ini pada yang saya ajarkan pada praktikum kemarin itu adalah baru pada tahap 1, belum sampai dengan tahap 6, ya. Yang pertama kita masuk dalam tahap pengkajian, ya, adalah di mana tahapan seseorang perawat mengambil informasi secara terus-menerus terhadap anggota keluarga yang dibinanya. Nah, informasi ini tentunya tidak serta-merta kita bertanya, tetapi kita punya acuan atau kita punya panduan, dan panduan itu adalah 6 pengkajian keluarga menurut Friedman. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan teori Friedman yang bisa kita siapkan dengan membuat pre-planning dan pedoman wawancara, seperti praktikum yang kemarin, contoh praktikum yang kemarin sudah saya ajarkan. Nah, informasi, ya, informasi bisa didapatkan melalui wawancara, ya, dengan anggota keluarga yang dibinanya, kemudian petugas kesehatan. Petugas kesehatan ini artinya ketika pasien kita sudah memiliki data-data kesehatan atau data-data rekam medis kesehatan dari pelayanan kesehatan, ya berarti kita bisa menggali data juga terhadap petugas kesehatan yang mengelola sebelumnya. Dan orang lain di sini dimaksud adalah salah satu anggota keluarga selain yang menderita masalah atau mempunyai masalah kesehatan, ya bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, ya. Bahkan juga bisa lingkungan yang di sekitar. Jadi misalkan pasien kita ini pasien keluarga atau lansia yang hanya tinggal satu orang lansia dalam satu rumah atau tahapan tumbuh kembang keluarga lansia, ya kita bisa
berinteraksi dengan orang sekitar lingkungan rumah tersebut untuk mencari, menggali data-data yang sekiranya data yang akan kita dapatkan nanti untuk menjadi data tambahan yang valid untuk menentukan atau menganalisis pada asuhan keperawatan keluarga. Ya. Kemudian data tersebut atau orang yang kita beri pertanyaan atau kita wawancarai terkait dengan masalah kesehatan yang dialami bisa dipercaya serta memberikan informasi mengenai keadaan dan pengalaman keluarga, ya, khususnya terkait dengan masalah kesehatan yang dialami oleh keluarga. Nah, di sini ada petunjuk bahwa perawat harus menyiapkan pedoman wawancara, ya, yang sebagai lampiran dari pre-planning yang sudah disiapkan. Nah, ini sinkronasi antara apa yang sudah saya berikan kemarin pada pertemuan pertama praktikum itu adalah di sini. Jadi setiap kunjungan keluarga perawat seyogianya menyiapkan pre-planning dan seyogianya juga menyiapkan pedoman wawancara. Harapannya proses, tujuan, kemudian kriteria hasil pada pelaksanaan yang akan kita lakukan pada waktu pengkajian itu berjalan sesuai dengan rencana yang sudah tertuang di dalam pre-planning ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertuang dalam lampiran pre-planning yaitu berupa pedoman wawancara, ya. Jadi kita sudah nyambung ya di sini karena di praktikum kemarin kalian belum mendapatkan konsep ini memang. Tapi paling tidak ketika saya sudah menjelaskan dan menyinkronkan antara apa yang sudah saya berikan pada praktikum pertemuan pertama kemarin, mahasiswa sudah bisa ngepaske, ya. Oh, ternyata di sini. Jadi pada waktu pengkajian kita sudah siap dengan segala berbagai pertanyaan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sekiranya mengurangi efisiensi pada waktu wawancara itu tidak terjadi dan keluarga akan lebih fokus, kemudian kedekatan kita dengan keluarga juga akan sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaannya sudah sistematis. Yang ditanyakan sistematis, yang ditanyakan konseptual, yang ditanyakan sudah punya literasi yang jelas, kemudian keluarga juga menjelaskannya pun juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam pedoman wawancara berdasarkan konsep yang sudah kita siapkan. Nah, ini ada beberapa kesulitan dan hambatan yang dialami perawat. Jadi yang pertama ini mengetahui sikap keluarga, apakah mereka dapat melihat masalah kesehatannya dan cara untuk mengatasi, ya. Ini kita pada proses pengkajian ini akhirnya kita mengetahui sikap keluarga bagaimana, apakah mereka dapat melihat masalah kesehatannya dan cara untuk mengatasi. Terkadang kita justru malah menjadi perawat yang pesimis, ya, perawat yang pesimis setelah kita tahu, oh kondisi keluarga itu ternyata secara ekonomi seperti ini, oh kondisi keluarga ternyata secara pendidikan seperti ini, dan ini menjadi kesulitan, ini menjadi sebuah hambatan seorang perawat, sehingga kadang kita sendiri, saya sendiri pada waktu melakukan pengelolaan pada asuhan keperawatan keluarga itu menjadi pesimis. Ini meskipun saya berikan edukasi, meskipun saya berikan istilahnya penyuluhan-penyuluhan terkait dengan kesehatan, kelihatannya tidak akan merubah perilaku kesehatan pada keluarga tersebut nih. Nah, ini beberapa kesulitan atau hambatan. Kemudian selanjutnya adalah masih terkait dengan kesulitan dan hambatan, perawat cenderung segera memberikan nasihat-nasihat, ya, sebelum menentukan bagaimana keluarga masalahnya dan bagaimana bagaimana masalahnya dan bagaimana SDM keluarga. Nah, di sini kadang kita sebagai perawat yang pengen dekat dengan pasien, pengen dipercaya dengan pasien, pengen diterima seolah-olah bahwa kita ini ketika memberikan nasihat sebelum pada proses yang sebenarnya itu adalah implementasi, ya, karena memberikan nasihat itu merupakan juga proses edukasi yang sudah kita berikan, padahal kita belum menentukan loh yang menjadi prioritasnya apa, kok kita sudah cenderung memberikan nasihat ke keluarga, padahal kita belum menentukan diagnosa keperawatannya apa, kemudian intervensinya apa, dan kita baru bisa melakukan implementasi. Karena bisa jadi apa?
yang kita berikan nasihat ini tidak masuk di dalam diagnosa keperawatan yang akan kita ambil. Akhirnya apa? Hasil pada asuhan keperawatan yang kita kelola pada keluarga itu tidak terjadi efisien dan maksimal ya. Karena kita sudah cenderung melakukan beberapa implementasi yang seharusnya itu masuk pada tahap implementasi. Padahal kita masih baru masuk tahap pengkajian nih. Kita baru masuk tahap pengkajian. Mungkin bisa diingat-ingat mahasiswa ketika melakukan pengkajian ASKEP KMP, karena yang sudah praktek KMP, jadi yang saya contohkan KMP. Kadang kita cenderung memberikan nasihat-nasihat dulu, Pak, nggak boleh gitu, Pak, harus misalkan tidak boleh merokok atau misalkan kurangi konsumsi gula dengan ketentuan diet pada gula pada penderita DM. Padahal kita mau melakukan implementasi tentang diet DM. Nah, kita sudah cenderung memberikan nasihat-nasihat itu. Nah, sebenarnya ini kesulitan atau hambatan yang dialami oleh perawat, dan itu sebenarnya salah ya. Karena kita belum menentukan diagnosa keperawatannya kok kita sudah melakukan implementasi. Nah, ini mohon jadikan pertimbangan khusus, jadikan catatan khusus buat perawat. Kita nggak bisa memberikan nasihat-nasihat itu dulu ya. Kalau kalau kalaupun kadang meski kita sudah mengingatkan ya, kadang perawat masih atau mahasiswa masih memberikan nasihat pada waktu proses pengkajian. Nah, biasanya kalau mahasiswa mahasiswa ujian dan ada dosen penguji, masih pengkajian sudah memberikan nasihat-nasihat atau sudah memberikan implementasi secara langsung kepada keluarga. Ini sebenarnya tidak boleh, dan ini menjadi salah satu kesulitan dan hambatan yang dialami oleh perawat. Nah, ini seperti yang saya sampaikan kemarin, pada proses pengkajiannya, model pengkajian keluarga ini kita masih pakai model pengkajian Friedman ya. Jadi terdiri dari 6 kategori. Sebenarnya pengkajian keluarga ini bukan hanya Friedman, ada Balen, ada Magalia, ada Dapkas RI. Nah, yang kita pakai ini adalah yang Friedman, karena menurut saya dari Friedman inilah yang sebenarnya mewakili dari pengkajian-pengkajian dari model lain, dari Magalia, dari Dapkes, itu isinya sebenarnya sama, dan ini yang paling komplit, yang paling detail ini pengkajian pada pengkajian keluarga menurut Friedman. Ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah identifikasi data, kemudian tahap dan riwayat perkembangan keluarga, kemudian data lingkungan, kemudian struktur keluarga, fungsi keluarga, serta coping keluarga. Dan 6 poin ini sudah dijabarkan pada pembelajaran dosen yang sebelumnya, yaitu pada pembelajaran konsep keluarga. Ya, konsep keluarga. Di dalam konsep keluarga itu ada riwayat perkembangan keluarga, kemudian ada struktur keluarga, ada tipe keluarga, ada peran keluarga, ada fungsi keluarga, sampai dengan pada coping keluarga atau manajemen coping yang ada di keluarga tersebut ya. Jadi bisa divalidasi atau bisa dilihat berdasarkan materi yang sudah diajarkan tentang konsep keluarga. Kemudian dari 6 model pengkajian keluarga menurut Friedman yang harus dikaji meliputi ini yang kemarin ya. Mungkin saya agak cepatkan yang di sini karena di praktikum juga sudah ada, dan nanti akan ada semacam uji kompetensi ya, semacam uji kompetensi laboratorium, yang sebenarnya tujuan dari uji kompetensi praktek pengkajian itu adalah membiasakan mahasiswa sehingga pada waktu mengerjakan soal-soal uji kompetensi itu nanti ini yang dia kaji ternyata poin-poin yang terkait dengan data umum ini, kemudian poin-poin terkait dengan struktur keluarga, pertanyaannya adalah ini yang sesuai dengan yang sudah disiapkan. Karena pada soal-soal uji kompetensi ya, sebagaimana yang sudah kami lakukan di Akper dan alhamdulillah berhasil. Jadi kelulusan uji kompetensi kemarin adalah 100%. Artinya apa yang sudah kita sampaikan ke mahasiswa, apa yang sudah kita berikan ke mahasiswa, semoga bisa menjadi bekal juga untuk uji kompetensi ya. Meskipun di dalam
uji kompetensi itu terkadang mahasiswa tidak fokus ya karena terkait dengan waktu, stresor dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ketika mahasiswa sudah terbiasa, yang mana dalam keperawatan keluarga ini saya berikan uji kompetensi laboratorium untuk pengkajian, harapan saya adalah biar mahasiswa sudah nggak kaget karena soal uji kompetensi semuanya adalah kasus ASKEP, baik kasus ASKEP secara masalah kesehatan atau kasus ASKEP secara konseptual ASKEP-nya ya. Kemudian contoh format keluarga ya, ini kemarin masih sama seperti yang saya share kemarin, nomor, nama, umur, jenis kelamin, hubungan dengan kakak, pendidikan, pekerjaan, status imunisasi. Kemudian genogram, ya, jangan lupa genogram 3 generasi. 3 generasi berawal dari si pasien yang akan kita angkat menjadi kelolaan diagnosa medisnya, ya, jangan lupa. Kemudian ini fungsi genogram, yang pertama adalah ini fungsi genogram dalam proses pengkajian ya maksud saya. Jadi pada waktu pengkajian itu kita melakukan pengkajian dalam pembuatan genogram itu sebenarnya ada manfaatnya, ada fungsinya. Yang pertama adalah membantu mengingat anggota keluarga, pola dan kejadian penting dalam perawatan keluarga. Ya. Membantu mengingat anggota keluarga. Kalau di Jawa itu kan kita kadang lupa ya, kadang keluarga itu lupa. Dulu mbah-mbah saya itu di mana, namanya siapa, usianya berapa, masih hidup apa tidak, kadang lupa pada generasi pasien, karena pasien nanti sasarannya adalah pasien-pasien yang biasanya mahasiswa cari pasien-pasien yang usianya sudah di atas 40 tahun, biasanya. Paling banyak lah, bukan biasanya, paling banyak yang diambil adalah pasien-pasien itu, seperti contoh pasien hipertensi misalkan. Itu kan biasanya usia-usia di atas 40 tahun. Dan itu kalau kita menghitung ke belakang berdasarkan 3 generasi, tentunya juga ada beberapa yang pasti akan lupa. Nah kalau di Jawa banyak ya yang lupa. Tetapi kalau kita di luar Jawa yang mungkin ada marga ya, misalkan di Sumatera, misalkan di Medan ada marga, itu sampai keturunan kesekian pun kita akan sangat mudah untuk melihat silsilah keluarganya. Karena apa? Karena di sana berdasarkan marga. Nah, inilah keanekaragaman yang kadang mungkin bisa menguntungkan kalau saya bilang. Jadi menguntungkan dalam hal pengkajian seperti ini mungkin menguntungkan, tapi juga kadang bisa merugikan. Karena ketika kita pakai marga, kemudian ada salah satu marga tersebut melakukan suatu hal yang sekiranya katakanlah misalkan kriminal, misalkan itu semua marga akan terkena ya. Itu plus minusnya di situ, semuanya ada plus minusnya. Kemudian yang kedua, menjadi perawat dan keluarga lebih dekat ya, tetapi dengan cara yang aman. Ya tentunya kalau kita mengkaji genogram, menanyakan nama pasien, menanyakan orang tua pasien, kemudian meminta pasien menceritakan masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarganya berdasarkan silsilah 3 generasi, perawat akan secara langsung atau tidak langsung akan terjadi komunikasi yang efektif. Jadi proses bina hubungan saling percaya antara perawat dan pasien itu akan secara tidak langsung terjalin dengan baik ya, sehingga perawat dan keluarga lebih dekat ya, tetapi dengan cara yang aman, tidak dengan cara yang nakut-nakuti atau hati-hati loh Pak, hipertensi gini, tidak dengan cara yang seperti itu, tetapi dengan cara pendekatan atau BHSP yang sesuai dengan konseptual pada pengkajian, khususnya pada pengkajian genogram. Kemudian memberikan informasi tentang anggota keluarga, berpikir tentang masalah keluarga dan interaksi dengan anggota keluarga. Nah, di sini perawat juga dituntut untuk mengetahui konseptual penyakit-penyakit ya, khususnya ini khususnya adalah penyakit-penyakit degeneratif ya. Kadang kita tahu bahwa pasien yang kita kelola ini adalah pasien hipertensi. Kita harus melihat silsilah kesehatan keluarganya pada 3 generasi di atasnya. Ketika pasien kita ini laki-laki, berarti garis di atasnya yang silang adalah ibunya. Apakah ibunya juga dulu menderita hipertensi? Silang lagi mulai dari kakek dari ibunya. Nah itu perawat dituntut untuk tahu tentang konsep-konsep yang seperti itu, sehingga proses pengkajian genogram ini berjalan dengan efektif. Kemudian
Cara pengkajian dengan membuat genogram dapat mengurangi kecemasan. Ya. Dapat mengurangi kecemasan ini artinya karena proses diskusi, proses wawancara, proses tanya jawab yang kita berikan kepada pasien dan keluarga itu dapat diterima, kemudian dapat menceritakan dengan sendiri. Jadi kalau kita mengkaji genogram itu kita tidak boleh apa ya, tidak boleh secara textbook ya, tidak boleh secara textbook bahwa kita menanyakan seperti kita melakukan interogasi kepada pasien, enggak. Bu, siapa namanya? Bapaknya namanya siapa? Ibunya namanya siapa? Masih hidup apa tidak? Neneknya namanya siapa? Kakaknya namanya siapa? Masih hidup apa tidak? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang interogatif ya. Artinya kita harus mengembangkan dengan komunikasi-komunikasi kita harus mengembangkan dengan konsep-konsep pendekatan yang membuat pasien dan keluarga itu nyaman ya, sehingga pengkajian fungsi genogram dapat didapatkan data yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan untuk data pemenuhan asuhan keperawatan keluarga khususnya pada genogram. Kemudian simbol-simbol kemarin ini sudah saya jelaskan ya, laki-laki, perempuan, kemudian ini identifikasi klien. Kalau identifikasi klien ini biasanya juga ditambahkan tanda panah, kemudian diagnosa medis, tanda panah, kemudian nama, misalkan tanda panah, Tuan W, hipertensi. Nah, itu biasanya ada tanda panahnya seperti itu ditambahkan sehingga lebih detail. Kemudian meninggal, silang, menikah, pisah. Ini pisah ini belum cerai ya. Artinya kalau cerai garisnya 2, kemudian garis anak, garis aborsi, kemudian anak kembar. Ini menyesuaikan kalau kembarnya laki-laki ya berarti kotak-kotak, tidak kotak bulat seperti ini. Kemudian tinggal dalam satu rumah. Sekali lagi saya tekankan untuk tinggal dalam satu rumah ini mohon menjadi perhatian khusus karena ini penting ya. Kita harus memaparkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut karena ini kaitannya dengan tipe keluarga dan tahapan tumbuh kembang keluarga. Ini konflik ya, konflik yang ada di dalam keluarga. Jadi kalau ada konflik ya perlu diberikan tanda seperti ini ya. Kemudian hamil. Ini tanda hamil. Kemudian tipe keluarga. Tipe keluarga menjelaskan mengenai jenis tipe keluarga beserta kendala atau masalah yang terjadi dengan jenis tipe keluarga tersebut. Kemarin saya jelaskan juga ya pada tipe keluarga itu membahas dan mengkaji tentang siapa saja yang tinggal di dalam satu rumah tersebut. Nah, siapa yang tinggal dalam satu rumah tersebut itulah yang bisa kita jadikan acuan ya untuk menentukan tipe keluarga itu pada tipe keluarga apa. Apakah extended family, apakah keluarga besar, apakah keluarga apa, itu kita bisa tentukan berdasarkan siapa yang tinggal di dalam satu rumah. Kemudian suku bangsa, agama, nah, agama ini juga bisa ditambahkan tentang kegiatan keagamaan rutin yang ada di rumah dan di masyarakat anggota keluarga, serta kepercayaan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Ini kepercayaan yang dapat mempengaruhi kesehatan ini yang seperti apa? Kalau di Jawa banyak sekali ya kepercayaan-kepercayaan yang mungkin ada yang mempengaruhi, kemudian ada juga yang tidak mempengaruhi kesehatan. Jadi misalkan kalau kalau yang tidak mempengaruhi kesehatan itu kalau secara medis ya misalkan bancai weton atau hari kelahiran atau hari pasaran kelahiran itu kan sebenarnya tidak secara medis ya, mohon maaf saya juga orang Jawa, tentunya ada kepercayaan-kepercayaan yang sekiranya berorientasi pada kesehatan ya. Jadi kalau tujuan orang Jawa itu biasanya kalau bancai itu kan biar biar sehat, biar seger kewarasan, jadi biar rezekinya lancar. Biasanya orientasinya ke situ. Padahal secara medis memang tidak ada seperti itu ya. Ketentuannya tidak ada seperti itu. Kemudian ada juga kepercayaan yang habis operasi nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan laut misalkan karena nanti bisa lukanya basah, tidak cepat kering atau tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau di dunia medis nggak ada yang seperti itu. Mungkin dibatasi ya, tapi bukan tidak diperbolehkan, tetapi mungkin dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena memang ketika ada luka, kemudian lukanya akan kering, ya, yang kita konsumsi ini adalah makanan-makanan atau asupan yang mengandung banyak protein, dan tentunya itu akan menyebabkan gatal pada area sekitar luka ya. Nah, mungkin proses
proses yang tidak bolehnya orang Jawa tadi mungkin digebyah uyah akhirnya menjadi pokoknya nggak boleh gitu. Nah nggak boleh ini alasannya kenapa? Karena kadang memang orang tua kita itu memberikan kata nggak boleh itu tanpa menyertakan alasannya apa ya. Nah ini yang harus kita pilah-pilah, tetapi tidak boleh kemudian kita, oh itu salah Pak, oh itu nggak boleh, nggak bisa seperti itu karena suatu proses menuju kesehatan, menuju pembangunan ya dalam sektor apapun lah, menuju kesehatan, pembangunan, ekonomi, pendidikan itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya culture ya, dari yang namanya budaya itu kita tidak bisa lepas ya. Kemudian status sosial ekonomi keluarga, ini kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa yang dilihat bukan hanya pada kepala keluarga saja, tetapi pendapatan yang dihasilkan baik dari kepala keluarga atau anggota keluarga yang lain, misalkan istri atau anak, sehingga kita bisa mengakumulasi, bisa menghitung berapa sih total pendapatan keluarga Tuan W ini semuanya. Jadi kalau misalkan pendapatan total dari suami, istri, dan anak, tiga-tiganya misalkan bekerja ya, oh ternyata 7 juta misalkan. Oh pemenuhan untuk kebutuhan dalam waktu 1 bulan sekian juta. Oh masih ada sisa sekian. Oh untuk kos ini apa? Untuk kos makan, untuk kos ini oh masih ada sisa untuk nabung. Ya. Jadi kita bisa dengan mudah untuk menentukan berapa sebenarnya pendapatan seluruh keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut bagaimana dari total pendapatan itu. Kemudian aktivitas rekreasi kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi pada aktivitas rekreasi ini bukan serta-merta yang jalan-jalan luar kota, ke pantai, ke gunung atau apa, enggak, tetapi bahkan ya nonton TV pun ini juga dikatakan sebagai aktivitas atau rekreasi pada waktu luang keluarga. Nah, ini sekarang kita masuk pada poin B ya. Semoga poin-poin 1-12 pada pengkajian data umum tidak ada pertanyaan ya, karena sudah terbackup juga dengan materi praktikum yang kemarin sudah saya paparkan ya. Nah, ini kita masuk dalam riwayat dan tahapan tumbuh kembang keluarga. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa riwayat dan tahapan tumbuh kembang keluarga adalah menjadi orientasi pengelolaan aset keluarga yang perlu kita tentukan. Kenapa? Karena pada riwayat dan tahapan tumbuh kembang keluarga ini dalam konsep keperawatan keluarga itu ada tugas pada riwayat dan tahapan tumbuh kembang keluarga yang harus dipenuhi ya. Artinya apa? Tugas tahapan tumbuh kembang keluarga mulai dari childbearing sampai dengan keluarga sampai dengan keluarga lansia, mulai dari keluarga baru menikah sampai dengan keluarga lansia, itu tahapan tumbuh kembang keluarganya, tugas tahapan tumbuh kembang keluarganya tentunya beda. Nah, keluarga dikatakan kalau dalam konsep keluarga yang pembelajarannya S1 itu ada istilah keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, dan lain sebagainya. Itu menentukan apakah keluarga tersebut bisa menyelesaikan atau melaksanakan tugas tahapan tumbuh kembangnya apa tidak. Nah, kalau keluarga tersebut tidak bisa, ya berarti pasti ada masalah di dalam keluarga itu, baik masalah dari sisi ekonomi atau masalah dari sisi yang lain yang harus kita cari penyebabnya sebenarnya di mana. Nah, munculnya di mana tahapan perkembangan tugas itu? Munculnya di poin 14 ini. Nanti kita bahas ya. Nah, ini poin 13 pada pengkajian poin B, kita masuk pada poin 13 ya. Tahapan perkembangan keluarga saat ini ditentukan dengan anak tertua dari keluarga. Kenapa di sini sebenarnya kalimatnya di sini anak pertama ya, tetapi saya rubah menjadi anak tertua karena anak pertama itu multi tafsir. Karena ketika tahapan tumbuh kembang keluarga di sini saya tertulisnya adalah anak pertama dan anak pertama ternyata meninggal, itu sudah tidak terhitung di dalam tahapan tumbuh kembang keluarga karena harus menyesuaikan pada anak yang saat ini ada gitu loh. Anak tertua itu lebih pada anak yang masih hidup, anak yang dalam kondisi
hidup dan saat ini berkaitan dengan tahapan tumbuh kembang keluarga. Jadi kalau anak yang tertua sudah meninggalkan rumah, oh ternyata dewasa pelepasan. Atau anak yang tertua baru usia 4 tahun, misalkan, oh berarti ini anak usia preschool, misalkan. Tahapan tumbuh kembang dengan usia preschool, misalkan. Nah, itu hal-hal yang harus kita pahami ya, dan saya harapkan tidak ada pertanyaan lagi, Pak ini anak yang pertama sudah meninggal, ini anaknya yang seperti apa yang dijadikan acuan. Yang dijadikan acuan tetap pada anak yang tertua atau anak yang masih hidup ya. Kemudian dalam pengkajian ini ditentukan sampai di mana tahapan perkembangan keluarga dan tugas perkembangan keluarga saat ini. Jadi nanti naratifnya pada pengkajian poin 13 kita menjelaskan keluarga Tuan W saat ini berada pada tahapan tumbuh kembang keluarga dewasa pelepasan. Hal tersebut terbukti dengan bahwa anak yang tertua saat ini sudah menikah dan sudah meninggalkan rumah dan hidup bersama pasangan yang pasangan pada anak yang tertua tadi ya. Itu narasi yang ada di dalam tahapan tumbuh kembang keluarga saat ini. Contoh saja ya, itu contoh ketika tahapan tumbuh kembang keluarganya usia dewasa pelepasan. Atau kalau misalkan usia preschool misalkan. Keluarga Tuan W saat ini berada pada tahapan tumbuh kembang keluarga usia preschool ya. Ini terbukti dengan bahwa anak pada keluarga Tuan W ini masih berusia anak yang tertua atau anak yang pertama tadi ya, karena di sini saya rubah, itu masih berusia 3,5 tahun atau 4 tahun misalkan, itu bisa menjadi penentu dan narasinya seperti itu. Kemudian tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Nah, menjelaskan bagaimana tugas perkembangan yang belum terpenuhi oleh keluarga serta kendalanya. Nah, poin 14 ini perlu catatan khusus ya pada poin 14 ini. Jadi setelah kita mengkaji poin 13 dan menentukan tahapan tumbuh kembang keluarganya apa, kita juga harus langsung menyesuaikan dengan tugas tahapan tumbuh kembang keluarga tersebut. Nah, ini adanya di mana? Ini adanya di konsep keluarga. Di konsep keluarga itu sudah ada tugas tahapan tumbuh kembang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang yang ada ya. Pada konsep itu mulai dari keluarga baru menikah sampai keluarga lansia. Jadi misalkan kalau keluarga baru menikah misalkan berarti kita harus melihat nih tugas tahapan tumbuh kembangnya apa. Oh, tahapan tumbuh kembangnya ternyata yang pertama mempersiapkan kelahiran anak misalkan, kemudian mempersiapkan tempat hunian yang baru. Nah, itu tugas-tugas itu harus kita jadikan acuan untuk menentukan pertanyaan pada waktu wawancara dengan keluarga, pada waktu pengkajian. Jadi, poin pertanyaan atau naratif pada poin 14 ini sesuai dengan hasil yang kita kaji pada poin 13 ya. Semoga mudeng yang saya maksud ya, karena ketika 13 ini kalian belum menentukan, ya kalian tidak bisa mengkaji poin 14. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, bagaimana caranya kita mengkaji biar kita sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan? Sebenarnya kalau kita sudah menguasai tentang asuhan keperawatan keluarga secara umum, kita akan tahu bahwa keluarga itu pada tahapan tumbuh kembang keluarga apa berdasarkan pengkajian pada genogram ini satu ya. Yang kedua, berdasarkan pada pengkajian tipe keluarga. Dari situ kita sudah bisa menentukan, oh berarti keluarga ini berada pada tahapan tumbuh kembang keluarga baru menikah, misalkan. Kita bisa tahu di situ. Ya. Paham ya? Semoga paham. Ya. Kemudian kita masuk pada poin 15, riwayat keluarga ini. Inti, menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga inti yang meliputi riwayat penyakit keturunan. Ini juga sudah terkaji dalam genogram ya. Riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga, baik penyakit yang pernah dialami atau penyakit degeneratif ya. Ini nanti saling berkaitan antara poin riwayat penyakit keturunan dan riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga.
Perhatian terhadap pencegahan penyakit. Ya, ini misalkan status imunisasi, mungkin kita menanyakan, kita persepsi ke keluarga, bagaimana pendapat tentang imunisasi atau keluarga yang sudah diberikan imunisasi. Ya. Kemudian sumber pelayanan kesehatan yang bisa digunakan keluarga serta pengalaman terhadap pelayanan kesehatan. Ini pada riwayat keluarga inti. Nah, ini dijadikan satu, digabung dalam satu naratif yang menjelaskan atau mendeskripsikan hasil pengkajian ini. Ini digabung. Kemudian riwayat keluarga sebelumnya. Ini dijelaskan mengenai riwayat kesehatan keluarga dari pihak suami dan istri, kemudian konflik antar keluarga pasangan dan riwayat hubungan keluarga. Jadi pada riwayat keluarga sebelumnya ini kita menjelaskan riwayat pada kesehatan keluarga dari pihak suami seperti apa. Nah, ini sebenarnya juga sudah terkaji pada genogram ini. Jadi naratifnya nanti bisa terkaji pada genogram. Kemudian konflik antara anggota keluarga, pasangan, dan riwayat hubungan keluarga. Mohon maaf tadi saya di awal lupa menyampaikan ya. Kita dalam pengkajian konflik keluarga itu biasanya apa ya? Seorang mahasiswa yang baru datang ke rumah pasien ya, yang mengkaji kemudian mengkaji konflik, baik itu konflik dalam hal komunikasi atau konflik dalam hal misalkan penyakit atau masalah kesehatan atau bahkan sampai dengan konflik dalam hal hubungan suami istri dan lain sebagainya, itu kadang keluarga tidak serta-merta dengan mudah untuk sharing ke kita, ke mahasiswa atau perawat. Tentunya itu membutuhkan waktu sampai dengan perawat keluarga ataupun pasien itu merasa sudah terjadi proses caring antara perawat dan keluarga. Jadi memang ini agak susah, tetapi kalaupun memang tidak dimunculkan di sini, pasti nanti akan ketahuan pada waktu proses implementasi. Nah, itu bisa ditindaklanjuti sebagai catatan khusus ataupun catatan tambahan di dalam pengelolaan asuhan keperawatan keluarga. Ya, ini kita di pertemuan yang pertama kita akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Nanti beda jam saja ya. Ini untuk mulai pada pengkajian lingkungan pada slide 18 ya. Jadi biar materinya nanti saya share satu saja pada pertemuan pertama, di pertemuan kedua tidak perlu saya jadikan ada materi, tetapi untuk video pembelajarannya akan saya buat dua. Jadi video yang pertama slide 1 sampai 17, video yang kedua slide 18 sampai 37. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang mungkin kurang jelas atau ada yang mau disanggah atau ditanyakan bisa langsung japri ke saya atau bisa di Siato ya, dibahas di Siato untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan. Mungkin itu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.